kapasitas di negerinya kan dibatasi juga. Kalau Kebijakan pemerintah pusat tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi telah menuai berbagai reaksi di masyarakat, termasuk di wilayah Brebes Utara seperti Randu Sangawetan. Banyak orang tua mengeluhkan anak-anak mereka yang tidak diterima di sekolah negeri dan akhirnya harus bersekolah di sekolah swasta, yang bisa menyebabkan putus sekolah bagi mereka yang tidak mampu membayar. Kustoro WHY, Ketua LSM Agustus yang merupakan mantan kepala sekolah, memberikan pandangannya mengenai sistem ini. Kustoro WHY menjelaskan bahwa sistem PPDB online diimplementasikan melalui 3 jalur, zonasi, prestasi, dan afirmasi. Itu kan ada 3 jalur ya. Yang pertama zonasi, berarti yang berdasarkan titik ordinat antara sekolah dengan calon siswa tersebut. Kemudian lagi, dan itu modelnya yang terdekat dengan titik ordinatnya sekolah, maka dia yang diterima. Itu satu. Yang kedua, dengan sistem jalur yang lain, yaitu prestasi. Prestasi itu berarti dia menggunakan histori prestasi calon siswa tersebut, kejuaraan atau perlombaan atau prestasi yang pernah dia peroleh, itu menjadi portofolionya, itu akan dihitung, dikonversi menjadi nilai, dan itu akan menjadi salah satu syarat juga atau jalur juga untuk bisa diterima menjadi si sekolah tersebut. Yang ketiga, dengan sistem atau jalur yaitu afirmasi, yaitu jalur dengan kriteria tertentu, yaitu tercantum dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Kemensos. Menurut Kustoro WHY, sistem zonasi memiliki keuntungan dan kerugian. Positifnya adalah distribusi kemampuan anak yang merata, yang pintar dan sebagainya. Kelemahannya adalah ketika jarak yang dekat sudah full, maka yang agak jauh pun nggak bisa diterima, walaupun masih dalam satu lingkungan desa atau kecamatan. Iya. Bukan hanya Pantura, itu kalau kita menghitung itu ada beberapa blank spot zonasi. Blank spot zonasi ya. Blank spot zonasi itu ketika dia ada sekolah negeri, tetapi ternyata jaraknya sudah tidak tercover, maka dia jadi blank, kosong. Dia tidak masuk di negeri. Ya. Keuntungannya yang lain bagi Salah satu tantangan utama adalah adanya blank spot zone, di mana jarak sekolah negeri tidak mencakup semua wilayah, menyebabkan siswa tidak bisa masuk sekolah negeri. keuntungannya yang lain bagi sekolah swasta. Swasta ya. Ya, sekolah swasta diuntungkan dengan sistem zonasi. Zonasi ya. Ya, jadi Menanggapi pandangan bahwa zonasi membatasi hak pendidikan warga negara, Kustoro WHY menekankan bahwa kapasitas sekolah negeri dibatasi untuk menjaga keseimbangan dengan sekolah swasta. ya kan itu kan dibatasi. Semua sekolah kan dibatasi. Satu kelas dibatasi tidak lebih dari 36. Minimal maksimal 36. 32 sudah close. Kemudian dalam kemampuan sekolah di gedung itu juga dibatasi. Karena apa, di sini juga kalau secara itu dia boleh sekolah kan di dalam ketentuan tidak disebutkan negeri, tapi bersekolah atau berpendidikan. Dia bisa sekolah di swasta. Hanya kapasitas di negerinya kan dibatasi juga. Kalau negeri dibuka seluas-luasnya, maka sekolah swasta mati. Kustoro WHY berharap masyarakat tetap semangat dan tidak putus sekolah meskipun harus bersekolah di sekolah swasta. Pendidikan adalah hak semua warga negara, dan zonasi bertujuan untuk mendistribusikan pendidikan secara merata. Namun, penting untuk mencari alternatif seperti sekolah swasta jika tidak bisa masuk sekolah negeri, tutupnya. Sistem zonasi PPDB di Indonesia memiliki tujuan baik untuk mendistribusikan pendidikan secara merata, namun tetap memiliki tantangan yang perlu diatasi. Menurut Kustoro WHY, penting bagi masyarakat untuk memahami dan beradaptasi dengan sistem ini, serta tetap bersemangat dalam mengejar pendidikan meski harus melalui jalur alternatif seperti sekolah swasta. Dari Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wiguno mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.